لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, salam kenal ya. Saya Legisan Samtafsir. Alhamdulillah, senang sekali bisa berkenalan, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga semua Bapak Ibu diberikan Allah kesehatan, perlindungan, kekuatan, dan juga keberkahan. Insya Allah kita semuanya juga kelak mendapatkan maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, izinkan kami untuk berbagi tentang Power of Mabrur. Nah, dari judulnya saja Bapak Ibu, ini jelas mengandung satu kekuatan, satu rahasia yang perlu kita bangkitkan dari ibadah ritual haji dan umroh. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa haji dan umroh dari Indonesia ini luar biasa gegap gempitanya, betul nggak? Ya, inilah perjalanan ibadah yang menggabungkan semua kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Kita tahu bahwa untuk menyelenggarakan ibadah haji di Indonesia, maka semua terlibat. Satu kementerian, ya kan? Kemudian kanwil di seluruh Indonesia, kemudian travel, kemudian KBH, Masya Allah, banyak sekali semuanya terlibat. Dan bukan itu saja, tapi juga masjid-masjid, tapi juga agen-agen travel dan lain sebagainya. Untuk diketahui bahwa jamaah haji dari Indonesia itu kan kurang lebih setiap tahunnya di atas 200.000 orang. Tahun kemarin 2025 ini, itu jumlah jamaah haji adalah 221.000 orang. Jamaah umrohnya di tahun 2024 yang lalu itu hampir 2 juta orang. Jadi ini sebuah perhelatan yang sangat dahsyat. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu bahwa kalau saja 220.000 jamaah haji itu adalah duta-duta budaya Indonesia ke tanah luar negeri, maka itu artinya membawa nama baik negeri. Tapi kalau jumlah itu adalah pasukan perang, misalnya kan, itu lebih besar dari jumlah Badar, lebih besar dari jumlah pasukan di perang Uhud. Artinya ini jumlah yang tidak main-main, ya. Jumlah besar rakyat Indonesia mengeluarkan dana sedemikian banyak, ya, dalam waktu yang cukup lama dan memerlukan pelayanan yang luar biasa. Ini berarti Bapak Ibu ada hikmah, ada rahasia besar yang harus kita dapatkan di dalam perjalanan ibadah haji itu. Nah, fakta-faktanya kita lihat ya, kenapa haji seperti itu. Sekarang ini juga bahwa ibadah haji itu di Indonesia itu hari ini sudah didaftar, orang sudah mendaftar itu lebih dari 6 juta orang. Artinya ini antriannya sudah 10 bahkan 15 sampai 20 tahun. Oke, kalau yang namanya haji khusus itu bisa lebih cepat ya, mungkin, tapi tidak kurang dari 7 tahun. Nah, kemudian ibadah haji ini juga Bapak Ibu, kita perlu sadari, ini ibadah yang memang Allah kehendaki, ini sudah berlangsung jutaan tahun kan? Dan yang melaksanakan bukan cuma dari Indonesia, tapi seluruh bangsa di dunia. Ya, sudah ribuan tahun berlangsung, Masya Allah. Dan kemudian mari kita lihat ibadah-ibadah ritual dalam Islam yang ada dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Ibadah apa coba? Haji. Jadi surat Al-Hajj luar biasa. Jadi artinya bahwa tema tentang ibadah ritual haji ini tampak sangat istimewa, bahkan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Kemudian kita bisa lihat lagi Bapak Ibu, yang namanya ibadah haji ini, ya, bekalnya kata Allah tidak cukup ini,
ya, hanya berbekal hal-hal biasa saja, seperti koper, seperti tiket, seperti hotel, makanan, dan sebagainya. Allah mengatakan langsung apa bekal yang tepat bagi haji. Maka ini disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min ghairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat ini jelas Bapak Ibu menegaskan kepada kita semuanya bahwa haji itu adalah sebuah ibadah atau perhelatan yang sangat masyhur, sangat terkenal. Siapa yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji itu, maka dia jangan melakukan rafas, jangan berbuat fasik, dan jangan berbantah-bantahan. Dan Allah mengatakan, berbekalah kamu di dalam perjalanan haji itu, dan sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Dan bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berpikir. Apa artinya ini Bapak Ibu? Jadi kita bisa lihat ya, selain daripada bahwa selama perjalanan haji Allah melarang kita untuk berbuat fasik, berbuat berbantah-bantahan, dan juga berbuat rafas, tapi juga Allah mengatakan bekalnya tidak sekedar bekal fisik, kesehatan, keuangan, ya, bekal perlengkapan, tapi juga yang utama kata Allah adalah bekal takwa. Dan takwa itu yang dikatakan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya bekal. Dan kalimat itu ditutup dengan apa? Bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang berpikir. Seolah memang perjalanan haji itu dimaksudkan untuk mereka yang tidak hanya sekedar berzikir di tanah suci, tapi juga menggunakan segenap akal pikirannya untuk mengambil hikmah yang banyak ya selama perjalanan haji itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yakin sepenuhnya bahwa di dalam perhelatan haji ini pasti terkandung makna dan rahasia yang sangat besar, tidak hanya untuk sekedar mendapatkan pahala, tapi pasti untuk kehidupan dan bahkan peradaban manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi keistimewaan haji yang disebutkan bahwa ibadah-ibadah yang lain itu biasanya seperti puasa. Diwajibkan kita puasa supaya kita apa? Bertakwa. Diwajibkan kita sholat supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bisa menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Diwajibkan kita beramal ibadah oleh Allah supaya kita bertakwa. Tapi haji, kata Rasulullah, al-hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Jadi ini sangat istimewa sekali Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami sangat percaya bahwa menggali makna-makna haji ini adalah sangat penting. Kami ingin Bapak Ibu dalam beberapa episode yang akan datang, mari sama-sama kita dalami, kita gali ini lebih dalam lagi, seraya kita memohon kehadirat Allah, hidayah, petunjuknya, agar apa yang kita gali itu benar-benar merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita lihat itu kita dalam konteks pribadi. Kami sangat yakin Bapak Ibu bahwa haji pasti bukan sekedar hanya untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Pasti lebih dari itu. Bukan juga misalnya supaya kita bisa pelesiran, jalan-jalan ke tanah suci, betul nggak? Masa haji supaya kita bisa lihat gunung, supaya kita lihat berziarah di sana, supaya kita bisa minum air zam-zam, makan korma, ya kan? Pasti lebih dari sekedar itu. Atau orang mengatakan, wah supaya kita tahu rasanya panas padang mahsyar Pak. Loh, panas di Indonesia juga ada, ya kan? Tidak harus ke sana. Jadi bukan soal panas ibadah haji itu. Nah, kami meyakini Bapak Ibu bahwa yang namanya haji pasti bukan sekedar ritual, tapi pembentukan kepribadian dan mindset manusia. Insya Allah, ini kita akan gali satu persatu. Endingnya tidak lain adalah bahwa dengan haji ini terbentuk mindset manusia yang hebat, manusia yang unggul, manusia yang bisa membawa dirinya untuk memimpin kebudayaan dan peradaban. Juga kita hubungkan nanti ini Bapak Ibu dengan di perusahaan. Kalau saya manajer yang haji, saya direktur perusahaan yang haji,
apa bedanya saya dengan yang bukan haji? Pasti ini mengandung sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, haji dan umroh ini apabila dilaksanakan oleh satu kelompok dari perusahaan, maka kita mesti bisa menggali dan mensinkronkan bagaimana kinerja perusahaan akan bangkit ketika orang-orang di dalamnya sudah melaksanakan haji dan umroh. Kita percaya Bapak Ibu, bahwa haji adalah sebuah pembentukan mindset mencapai kinerja atau performance yang hebat. Yang ketiga, kita akan hubungkan bahwa haji dan umroh ini dalam konteks kita bangsa Indonesia. Seperti tadi saya katakan, bahwa demikian besarnya jumlah jemaah haji dari Indonesia, pastilah mengandung ikutan ekonomi, mengandung ikutan penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Contoh Bapak Ibu, kalau saja perjalanan ibadah haji itu diikutkan di dalamnya adalah aktivitas ekonomi, maka ini bagi bangsa Indonesia satu peluang yang sangat besar. Contoh, tiket pesawat misalnya. Seandainya itu pesawat yang menerbangkan ke sana, airline-nya yang ke sana adalah pesawat yang konteksnya adalah penerbangan dalam negeri, maka memberikan feedback ya atau kilas balik bagi perekonomian dalam negeri. Di Tanah Suci, di sana kita kurban kambing. Nah, pertanyaan, berapa ekor kambing yang disembelih di sana? Apakah itu ada kambing-kambing yang diekspor dari Indonesia ke Tanah Suci? Bayangkan, berapa ratus ribu ekor kambing yang disembelih di sana, tapi berapa pula lah yang kambing yang bisa kita ekspor dari Indonesia, yang peternakannya oleh masyarakat kita. Sehingga masyarakat kita punya panen raya setiap tahun karena kambingnya akan diekspor ke Tanah Suci. Satu peluang. Juga mungkin makanan. Juga soal ikan, soal telur, soal apa saja yang menjadi perlengkapan ibadah haji Tanah Suci, harusnya perekonomian Indonesia ikut masuk ke dalam perhelatan haji itu. Bapak Ibu, 3 hal ini yang sangat penting yang akan kita bahas lebih mendalam dalam episode-episode yang mendatang. Kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama, ayo kita dalami ini. Semoga Allah memberikan kita rahmat hidayahnya dan ini bermanfaat bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian dulu episode ini Bapak Ibu. Kita sambung pada episode yang berikutnya, yaitu mengenai nanti bekal terbaik dari haji dan umrah. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة